Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kali ini. Kalau kalian sering kerja pakai Excel, udah nggak asing lagi gak sih sama aktivitas menjumlahkan data? Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau di Excel itu ada 3 rumus penjumlahan yang mirip tapi sebetulnya punya fungsi yang sangat beda. Yap, hari ini kita bakal bahas tentang 3 rumus penting yaitu sum, sum if, dan sum ifs. Singkatnya gini, kalau sum itu untuk menjumlahkan semua data tanpa pandang bulu. Kalau sum if itu dipakai kalau kita punya satu kriteria atau syarat tertentu, dan sum ifs itu kita gunakan kalau kriterianya banyak alias 2 atau lebih. Biar langsung kebayang bedanya dan cara pakainya, yuk kita langsung buka Excelnya. Oke, di layar sekarang kita punya data simulasi toko yang simple banget. Ada jenis barang, ada ukuran, status harga, dan jumlah stoknya. Kita mulai dari yang pertama, sum. Kita pakai rumus ini kalau kita ingin tahu cara ingin tahu tentang seluruh total stok yang ada, tentang stok barang yang ada di toko tanpa peduli itu sabun atau sampo. Ukurannya besar atau kecil, caranya gampang banget dan saya yakin sebagian besar dari kalian udah tahu ini. Kita di sini ketik sum, buka kurung, blok di bagian stok dari D3 sampai 12, D12, lalu tutup kurung dan enter. Nah, rumusnya cukup simpel sekali ya. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita tantangannya naik satu tingkat? Kita diminta untuk menghitung total stok, tapi hanya untuk barang yang jenisnya lab. Disinilah kita butuh rumus kedua, yaitu sum if. Ingat fungsinya, menjumlahkan data jika memenuhi satu kriteria. Rumusnya seperti ini. Sum if, buka kurung. Nah, dikarenakan di sini saya ingin kriterianya itu lem, maka teman-teman di sini diminta range. Range-nya ini jenis barang ya, sesuai yang di kriteria di sini. Karena lem ini termasuk jenis barang, maka range-nya ini merupakan jenis barang di kolom inti ini. Oke. Koma. Jangan lupa kita masukkan kriteria yang ingin kita cari. Koma. Dan yang terakhir adalah jumlah stok yang ada ya. Tutup kurung, enter. Nah, ini berlaku juga jika teman-teman ingin mencari barang lain. Sebagai contoh, kita hapus dulu. Penghapus. Nah, sama seperti tadi, rumusnya adalah sum if, buka kurung, range-nya kita blok, koma, jangan lupa masukkan kriteria, koma, lalu jumlah data yang ada. Nah, seperti ini ya teman-teman, cukup simple. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sum ifs. Saya akan mengambil 2 contoh. Nah, gimana kalau misalnya bos kalian minta data yang lebih spesifik lagi? Misal, tolong hitung berapa total stok untuk penghapus yang ukurannya besar. Kriterianya ada 2. Pertama, yaitu penghapus, dan kriteria kedua yaitu besar. Nah, ini dikarenakan kriterianya ada 2, kita wajib pakai sum ifs dengan akhiran s, sum ifs. Hati-hati ya, struktur rumus sum ifs ini agak kebalik kalau dibandingin sama sum if biasa. Di sum ifs kita masukin pertama kali justru kolom angka yang mau dijumlahkan. Oke, mari kita praktekkan. Sebagai contoh, sum ifs, buka
tanda kurung. Pertama, kita harus memasukkan stok yang ada, jumlah data yang ada, koma. Nah, di sini kriteria pertamanya adalah penghapus. Maka kita masukkan kriteria pertama, yaitu kolom jenis barang. Lalu, tidak lupa kita masukkan kriteria 1 di sini ya, koma. Nah, kriteria kedua merupakan besar. Besar ada di kolom ukuran, maka kita blok di bagian kolom ukuran, koma. Dikarenakan jumlah stok tadi sudah kita blok, kita tinggal masukkan kriteria kedua, yaitu besar. Tutup kurung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita diminta untuk mencari ukuran yang kecil saja, namun dengan harga diskon? Cukup simpel, seperti tadi. SUMIFS, buka kurung. Nah, kriteria 1 yaitu kecil, kita bisa blok di kolom ukuran, koma. Jangan lupa ya, kalau SUMIFS ini harus diawali dengan sum range jumlah data. Maka kita blok di bagian stok, koma. Kriteria 1 merupakan kecil, maka kita blok di ukuran, koma. Lalu kita masukkan kriteria 1, koma. Nah, karena ini diskon ada di kolom harga, kita blok di bagian harga, koma. Jangan lupa masukkan kriteria kedua di akhir. Tutup kurung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini juga kalau SUMIFS juga berlaku jika teman-teman memiliki kriteria lebih dari 2, misal ada 3 kriteria, 4 kriteria, itu tergantung kolom tabel yang teman-teman buat ya. Dan setiap banyak kriteria yang muncul, itu rumusnya juga akan semakin rumit ya, semakin panjang. Oke. Nah, itu dia perbedaan mendasar antara SUMIF, dan SUMIFS. Pakai SUM itu untuk total keseluruhan, pakai SUMIF kalau cuma ada satu syarat, pakai SUMIFS kalau syaratnya banyak dan kompleks. Kunci utama pas ngetik rumus SUMIFS tadi cuma satu, teliti tanda koma atau titik koma di laptop kalian supaya rumusnya nggak error. Semoga poin-poin yang kita bahas tadi bisa membantu tugas kalian ya. Jangan lupa buat langsung dicoba di laptop atau komputer teman-teman masing-masing, karena belajar Excel itu paling cepet nyantol kalau langsung praktek. Kalau kalian suka sama video tutorial singkat seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.